Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dari kelas 11 MIPA 1 dengan anggota Dara Puspita Dewi, Maya Maimunah, Muhammad Ivan Firmansyah, dan Naza Nurfadilah. Kami akan menjelaskan materi mengenai turunan fungsi trigonometri. Pengertian: fungsi turunan trigonometri adalah suatu fungsi yang memuat variabel x di bagian sinus, kosinus, serta tangennya, dengan syarat perbandingannya yaitu sinus, kosinus, dan tangen harus terletak di bagian basis, bukan sebagai pangkat. Perhatikan contoh berikut. Fx cos 4x merupakan contoh fungsi trigonometri, sedangkan Fx 4 kuadrat cos x bukan contoh fungsi trigonometri. Turunan fungsi trigonometri adalah suatu proses turunan matematis yang melibatkan fungsi trigonometri. Proses turunan pada fungsi ini bisa berlangsung 2 kali jika koefisiennya lebih dari 1. Perhatikan contoh berikut. Contoh Fx sama dengan cos 2x persamaan 1. Untuk menurunkan fungsi di atas, kamu harus melakukan 2 kali turunan, yaitu turunan terhadap kosinus dan 2x. Semakin rumit komposisi variabelnya, semakin panjang pula proses penurunannya. Fx sama dengan cos 2x kuadrat tambah 3x persamaan 2. Persamaan 1 memiliki variabel yang lebih sederhana dibandingkan persamaan 2. Pada persamaan 1, kamu hanya perlu menurunkan kosinus dan 2x saja. Namun pada persamaan 2, kamu harus menurunkan kosinus 2x kuadrat dan 3x. Rumus turunan fungsi trigonometri. Jika diberikan sin x, maka bentuk turunan pertamanya yaitu cos x. Kalau bentuk cos x, maka bentuk turunannya yaitu min sin x. Kalau bentuk tan x, maka bentuk turunannya yaitu secant pangkat 2x, dan seterusnya. Contoh soal: diberikan fungsi fx sama dengan 4 cos x. Tentukan f aksennya atau turunannya. Caranya, angka depan tetap lalu cari turunan dari cos x, di mana turunan cos x tadi yaitu min sin x, maka di sini dikalikan dengan min sin x sama dengan 4 dikali min sin x. Hasilnya negatif 4. Baru setelah itu dikalikan dengan sin x. Oke, jadi ini jawaban dari soal yang pertama. Soal nomor 2. Diberikan fungsi fx sama dengan 2 sin dalam kurung 3x tambah 5. Tentukan turunannya. Turunan dari 2 sin 3x tambah 5. Caranya, angka depan 2 ini tetap, lalu dikalikan cari turunan yang ada di dalam kurung sini terlebih dahulu. Turunan dari 3x tambah 5 yaitu 3, maka di sini kita tulis 3. Baru setelah itu kita cari turunan dari sin. Turunan dari sin yaitu cos. Di sini kita tulis cos 3x tambah 5. 2 dikali 3 hasilnya 6. Baru setelah itu kita kalikan dengan cos 3x ditambah 5 ini. Dia bentuk jawaban dari contoh soal yang kedua. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Fx sama dengan 2 sin x ditambah 3 cos x. Tentukan turunannya. Kalau bentuk soal seperti ini, untuk mengerjakannya kita harus mencari turunannya satu persatu. Cari turunannya dari 2 sin x, lalu ditambah
cari lagi turunan dari cos X. Perhatikan untuk yang 2 sin X. Untuk terlebih dahulu, 2-nya tetap, lalu cari turunan dari sin X. Turunan dari sin X yaitu cos X. Maka di sini kita tulis cos X lalu ditambah angka 3-nya tetap. Kemudian cari lagi turunan cos X. Turunan cos X tadi yaitu min sin X. Maka kita di sini dikalikan dengan min sin X sama dengan 2 cosnya tetap lalu positif 3 dikali min sin X. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Baru setelah itu 3 dikali sin X. Diberikan fungsi f(x) sama dengan 2 sin 3x dikali cos x. Tentukan turunannya. Kalau kita lihat di sini, bentuk fungsi f(x) bisa kita pisahkan menjadi 2. Yang di depan 2 sin 3x dan yang cos x. Nah, bentuk seperti ini, kalau di dalam turunan, itu namanya U kali V, di mana U-nya yang di depan tadi yaitu 2 sin 3x, yang V-nya yang bagian belakang yaitu cos x. Maka terlebih dahulu kita tulis U sama dengan 2 sin 3x, maka turunan dari U atau U aksennya, apa turunan dari 2 sin 3x? Perhatikan cara mencarinya. 2 dikali dengan 3 hasilnya 6. Baru setelah itu kita cari turunan dari sin, yaitu cos. Maka di sini 6 dikali cos 3x. Lanjut yang V-nya, V angka belakang yaitu cos x, maka turunan dari V atau V aksennya, apa turunan dari cos? Yaitu min sin x. Nah, setelah sampai sini, langkah selanjutnya barulah kita masuk ke rumus turunannya, di mana kalau bentuk fungsinya U kali V, maka rumus turunannya yaitu U aksen V ditambah UV aksen sama dengan U aksennya sudah ada tadi, yaitu 6 cos 3x, lalu V-nya lagi yaitu cos x. Lalu dia ditambah U-nya lagi. U-nya 2 sin 3x, lalu V aksennya tadi, yaitu min sin x, sama dengan 6 cos 3x dikali cos x. Lalu positif dikali negatif, hasilnya negatif. Lalu 2 sin 3x dikalikan dengan sin x. Nah, sebenarnya kalau sampai di sini jawaban kita sudah benar. Namun, jawaban ini dia masih bisa disederhanakan. Nah, bagaimana cara menyederhanakannya? Oke, untuk menyederhanakan bentuk trigonometri ini, biar mudah, kalian harus memahami terlebih dahulu materi identitas trigonometri. Rumus yang kita gunakan untuk menyederhanakan bentuk ini yaitu rumus perkalian sudut trigonometri, di mana yang pertama yaitu 2 kali cos A dikali cos B, rumus yang kedua min 2 dikali sin A dikali sin B. Nah, bagaimana caranya bentuk 6 cos 3x cos x ini harus menjadi bentuk 2 cos A dikali cos B, dan bagaimana caranya min 2 sin 3x dikali sin x menjadi bentuk min 2 sin A kali sin B. Perhatikan caranya. 6, biar ada angka 2-nya, otomatis 6 ini kita rubah cara penulisannya menjadi bentuk 3 dikali 2, di mana 3 dikali 2 hasilnya 6. Lalu lanjut yang cos 3x dan cos x-nya tetap. Lalu perhatikan lagi, negatif 2 dikali sin 3x dikali sin x. Sekarang akan kita rubah cara penulisannya menjadi bentuk, perhatikan, ditambah lalu dalam kurung min 2 sin 3x dikali sin x. Ini tujuannya agar bentuknya sama dengan rumus ini. Kalau sudah sama, baru bisa berlaku. Maksudnya sama dengan rumus min 2 sin A kali sin B. Oke, perhatikan lagi langkah selanjutnya. 3-nya tetap, lalu bentuk 2 cos 3x cos x ini, dia berlaku rumus ini. Jadinya, nanti itu
cos A ditambah B, berarti kalau di sini cos 3X ditambah cos X. Jadinya cos 4X. Lalu setelah ini ditambah dengan cos A kurangi B. Kalau di sini cos 3X kurangi cos X, hasilnya cos 2X. Lalu perhatikan ditambah. Perhatikan lagi min 2 sin 3X sin X. Min 2 sin A kali sin B itu nanti jadinya cos A ditambah B. Berarti kalau di sini cos 3X ditambah X hasilnya cos 4X. Lalu perhatikan lagi, lalu dikurang cos A kurangi B. Berarti kalau di sini cos 3X kurangi X. Hasilnya cos 2X. Lanjut, sama dengan tinggal kita kalikan 3 yang di luar, kita kalikan satu-satu ke dalam. Jadinya itu 3 kali cos 4X, hasilnya 3 cos 4X. Lalu ditambah 3 kali cos 2X, hasilnya 3 kali cos 2X. Yang sebelah sini tetap ditambah. Yang sebelah sini tetap ditambah cos X. Lalu dikurangkan dengan cos 2X. Sekarang kita sederhanakan lagi, kita kelompokkan yang sejenis, yang cos 4X sama-sama dengan cos 4X, lalu yang cos 2X sama-sama dengan yang cos 2X. 3 cos 4X ditambah cos 4X hasilnya 4 cos 4X. Lalu 3 cos 2X dikurang cos 2X hasilnya positif 2 cos 2X. Ini dia bentuk jawaban dari contoh soal nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5. Diberikan fungsi f(x) sama dengan 1 kurangi sin x per cos x. Tentukan turunannya. Nah, perhatikan bentuk pecahan ini itu sama bentuknya dengan fungsi f(x) sama dengan u per v, di mana u nilai yang di atas yaitu 1 kurangi sin x dan v nilai yang di bawah yaitu cos x. Maka di sini kita tulis u-nya sama dengan 1 kurangi sin x. Maka turunan dari u atau u aksennya yaitu turunan 1 yaitu 0, lalu turunan dari min sin x yaitu min cos x. Lalu v-nya bagian bawah yaitu cos x. Maka turunan dari v aksen atau turunan dari cos x adalah min sin x. Nah, setelah sampai di sini, baru kita masuk ke rumus intinya. Kalau bentuk fungsi f(x)-nya sama dengan u per v, maka rumus turunannya yaitu u aksen v dikurang u v aksen per v kuadrat. Sama dengan u aksen sudah kita cari tadi, yaitu nilainya min cos x. Lalu dikalikan dengan v, yaitu cos x. Lalu dikurang u-nya 1 kurangi sin x dikali v aksennya min sin x per v kuadrat. V kuadratnya yaitu cos x yang dikuadratkan. Sama dengan min cos x dikali cos x hasilnya min cos kuadrat x. Perhatikan lagi. Min sin x dikali 1 hasilnya min sin x. Lalu dikalikan dengan negatif hasilnya positif sin x. Lalu min sin x dikali min sin x hasilnya positif sin kuadrat x. Lalu dikalikan dengan tanda negatif hasilnya min sin kuadrat x. Lalu yang di bawahnya perhatikan cos x yang dikuadratkan itu juga boleh kita tulis seperti ini, cos kuadrat x. Ini sama saja, cuma bentuknya saja yang berbeda. Lanjut, sama dengan perhatikan bentuknya ini, sekarang kita rubah cara penulisannya. Min 2 sin kuadrat x terlebih dahulu, baru setelah itu dikurangkan dengan cos kuadrat x. Terakhir ditambah sin x. Lalu di bawahnya perhatikan bentuk cos kuadrat x itu, bentuk lainnya itu sama dengan 1 kurangi sin kuadrat x. Lanjut sama dengan min sin kuadrat x dikurang cos kuadrat x. Perhatikan cara penulisannya sekarang.
min 1 dikalikan dalam kurung sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Kenapa bisa seperti ini? Perhatikan, min 1 kalau dikali sin kuadrat X, hasilnya min sin kuadrat X. Kalau min 1 dikali positif cos kuadrat X, hasilnya min cos kuadrat X. Cuma penulisannya saja yang berbeda, nilainya tetap sama. Lanjut, baru setelah itu ditambahkan dengan sin X. Yang di bawahnya perhatikan, bentuk 1 dikurang sin kuadrat X, ini kalau difaktorkan itu jadinya 1 kurangi sin X, ditambah 1 ditambah sin X, sama dengan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Rumus identitas trigonometri itu nilainya adalah 1. Lalu 1 dikali min 1 hasilnya min 1. Baru setelah itu ditambah dengan sin X, lalu per di bawahnya tetap 1 kurangi sin X dikali 1 ditambah sin X. Lanjut, perhatikan lagi bentuk min 1 ditambah sin X. Sekarang akan kita rubah cara penulisannya. Min 1 dalam kurung 1 kurangi sin X, dimana kalau min 1 dikali 1 hasilnya negatif 1, lalu kalau min 1 kali min sin X hasilnya positif sin X, lalu yang di bawahnya tetap 1 dikurang sin X dikali 1 ditambah sin X sama dengan. Nah, bagian atas ini dia bentuk perkalian, yang di bawah juga bentuk perkalian. Lalu kalau dia dibagi, maka angka yang sama antara atas dan di bawah itu dia boleh dicoret. Yang sama boleh dicoret ya. Maka yang di atas ada min 1, yang di bawah ada min 1 ditambah sin X. Nah, inilah dia bentuk jawaban akhir dari contoh soal nomor 5.